Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Tuhan Mika dengan NIM 2015671012 dari program pendidikan teknik mesin. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari tugas Rombel 7 Agama Hindu. Langsung saja. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Yang dimaksud dengan orang suci yaitu si Begawan Sulinggi yang atas usahanya melakukan tapa brata yoga dan samadhi dan dapat menghubungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi baik di masa lampau maupun masa yang akan datang. Lanjut yang nomor 2. Yang kedua, jelaskan cara penyucian dari orang suci tersebut. Nah, dalam penyucian orang suci tersebut itu ada banyak, tapi saya menyebutkan cuma satu, yaitu Yajna Madiksa. Yajna Madiksa adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang artinya suatu upacara pembersihan menjadi murid dalam hak kesucian. Dari kata diksa ini memunculkan kata diksa yang artinya diterima, menjadi murid dalam kesucian. Dalam kembangannya lebih lanjut, kata diksa berarti aksara, yaitu sesuatu upacara menyucikan diri untuk mencapai tingkat Dwijati. Soal yang nomor 3. Nomor 3. Orang-orang suci agama Hindu Pinandita sangat besar peranannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Peran orang menurut agama Hindu antara lain peran dari Sulinggi atau orang suci. Yang pertama itu sebagai pemimpin umat yang Hindu, yang kedua sebagai pembina umat Hindu, yang ketiga sebagai penuntun upacara agama Hindu, yang nomor 4 sebagai penyiar ajaran agama Hindu, yang keenam sebagai pelindung kerohanian umat Hindu, yang ketujuh sebagai tokoh umat dalam agama Hindu, yang terakhir itu sebagai penekun agama Hindu. Langsung saja pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian orang suci atau orang Pinandita. Pinandita adalah seorang roh Iwan hidup tingkat Eka Jati. Seseorang calon Pinandita tidak diksa, melainkan di istilah barunya mewinten. Dengan demikian satu-satunya berbeda dengan Pinandita. Pada umumnya seseorang yang telah melaksanakan upacara pawintenan memiliki sebutan tertentu untuk di Bali disebut dengan pemangku. Yang selanjutnya itu Pinandita. Pinandita adalah seseorang rohaniwan Hindu yang telah Dwijati melalui proses diksa. Dwijati adalah 2 kali pertama lahir atau dilahirkan dari seseorang ibu, sedangkan diksa adalah penyucian seseorang melaka menjadikan Pinandita. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 5. Jelaskan greeting orang suci Pinandita. Greeting dari orang suci Pinandita itu pemangku atau Pinandita berwenang melaksanakan upacara manusianya menggunakan cerita Sulinggi melalui dari upacara bayi lahir sampai pada otonan. Pemangku atau Pinandita berwenang melaksanakan upacara pitrayannya sampai mendem sawam sesuai dengan catur dasa, yaitu 4 anjuran
pemerintahan berversi. Yang keenam yaitu jelaskan riwayat singkat orang suci menurut agama Hindu. Riwayat orang suci agama Hindu yaitu manusia yang memiliki mata batin dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kebakatan untuk menerima getaran-getaran gaib dalam menampilkannya, dapat mewujudkan ketenangan dan penuh walas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam menggambarkan ajaran agama, tidak terpengaruhi oleh golongan hidup, suku, dan duka. Orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama Rsi. Para Rsi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7, pertanyaan itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia mengambil sesuatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Ke pertanyaan yang nomor 8 itu, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Yang nomor 8. Slokanya itu Bhagawan Gita Savivin Uwacah Bahuni Me Yatin Jamin Kiwa Charjun Jeri Yaha Veda Sarvanin Na Tawa Veda Parat Ava banyak kelahiran yang telah aku jalani di masa lalu. Demikian juga engkau, wahai Arjuna, semuanya itu aku mengetahuinya, tetapi engkau tidak memahami Paratapa Arjuna Bhagawan Gita. Sloka 6. Kelima. Keenam, Ajopi Sana Ajayatam Bhaktaryam Iswaro Pisa Praktim Sarwa Adriyas Samwa Mirayab, walaupun aku tak terlahirkan abadi dan menguasai segala makhluk, namun dengan menekunikan kekuatanku sendiri aku bisa mewujudkan diriku melalui kekuatanku. Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, rangkuman Bhagawan Gita nomor 6. Nomor 8, Pratyasa Sudhya Win Satya Cha Dudia Dharmasa Satvarwan Rahya, demi melindungi orang-orang suci serta untuk memusnahkan orang jahat, dan demi untuk menegakkan dharma aku menjalankan diri masa ke masa. Satu kata Deva berasal dari Dip yang berarti sinar. Deva adalah sinar suci Brahma yang menerangi umat manusia dan jagat raya. 2. Batara artinya keutamaan Brahma yang berjasa dalam rangka melindungi umat manusia dan segala yang ada di bumi. 3. Atarva adalah
Brahma yang turun turun ke bumi. Brahma itu dan melindungi umat manusia segala yang ada di dunia. Yang ketiga, Atharva adalah Brahma yang turun ke bumi mengambil wujud tertentu sesuai dengan kehendak zaman. Yang selanjutnya itu nomor 9 itu ada beberapa awatara menurut agama Hindu. Ada 10 awatara. Yang pertama Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, Waraha Awatara, Narasingha Awatara, Manawa Awatara, Prasurawa Awatara, Rahma Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, Kalki Awatara. Yang selanjutnya itu jelaskan awatara menurut agama Hindu. Yang pertama itu Matsya Awatara. Matsya Awatara adalah muncul pada zaman Satya Yuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satyaprabha yang lebih dikenal dengan Dewi Sastra melalui putra Dewa Matahari. Yang ketiga itu Kurma Awatara. Kurma Awatara adalah muncul pada zaman Satya Yuga, mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akufa. Yang ketiga yaitu Waraha Awatara. Pada zaman Satya Yuga, kebenaran hidup seseorang raksasa bernama Hiranyakasipu. Hiranyakasipu hendak mengelamarkan bumi ke dalam lautan. Yang keempat itu Narasingha Awatara. Pada zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Iraksalipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu. Yang kelima yaitu Wanama Awatara. Wanama Awatara terdapat dalam Bhagavan Purana. Menurut kitab, ia adalah seseorang Brahmana meninggal putra abadi dan Kayapa pada zaman itu, Treta Yuga. Hidup seorang raksasa bernama Bali, seseorang asura dan cucu dari para dewa. Yang keenam yaitu Parasurama atau Awatara. Parasurama Awatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisahnya disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahma zaman Dagin. Yang ke-7 Rama Awatara. Krishna tentang Rama Awatara ini adalah Krishna yang sangat umum dan dikenal dengan nama Ramayana. Bahkan kisah ini telah dikerjakan dalam pewawasan Jawa. Misi Rama lahir ke dunia adalah untuk memindahkan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang, menindas dan bertindak laku di luar dharma. Yang nomor 8 itu Krishna Awatara adalah satu dewa yang dipuja umat Hindu berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai doit kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Secara umum ia dipuja sebagai awatara Niknasi Dewa Wisnu, ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Yang ke-9 itu Buddha Awatara. Buddha Awatara adalah sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir pada keluarga suku Sakya yang sangat
teguh menjalankan tradisi leluhur. Yang ke-10 yaitu Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah Awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Kali Yuga Kalki Awatara dengan umumnya kuda putih bersenjatakan pedang dan pecut sakti, berkeliling dunia mengembangkan kebenaran sehingga dunia tertidur dari kehancuran. Sekian itu penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata yang adapun kesalahan dari video kami, mohon maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.